Itu pada akhirnya dinaikin ke atas kapal ya, mayatnya ya. Innal ilahi ya. Jadi turut berduka cita untuk korban. Ini dari Ian TWPM. Naluri keibuan dari Bu Aya. Karena memang buaya itu binatang berbahaya guys. Jadi namanya binatang buas, kita harus tahu cara menghandle-nya dan tahu cara bikin dia itu menjauh dari lingkungan pemukiman. Tapi bukan berarti dibunuh-bunuhin. Ini anehnya dunia nih ya. Lihat nih beritanya masuk begini. Setelah menimbang kodok gembrot ini, para penjaga Taman Nasional melakukan euthanasia atau dibunuh. Informasi tim di lapangan pada saat itu buaya menarik menggigit punggung bocah tersebut menggunakan mulut. Punggungnya yang digigit, bukan bajunya ya. Lu tawa lu? Ngetawain mayat lu? Lu gila lu ya? Ada orang meninggal ketawain. Ular ini adalah hewan-hewan yang spesies tua, jadi ini spesial sekali bisa ketemu ular ini. Aneh ya, udah spesies tua aku nggak ketemu baru sekarang ketemunya, aneh. Berarti nyarinya kurang bener tuh, makanya nyari pakai mata. Wah ini sedih banget nih. Seekor paus sikat Atlantik Utara ditemukan terbelit dan kemungkinan akan mati. King of the Jungle, selamat datang di Buaya. Selamat datang di Buaya, berita umum dan bahaya. Kenapa berbahaya? Karena beritanya ini mengandung unsur-unsur kekerasan yang dilakukan hewan pada manusia atau manusia pada hewan. Kenapa nyet? Berisik banget monyet. Lah itu ada monyet lagi di karantina, jadi dia pengen ikut masuk ke dalam frame. Emang nggak boleh kan, kita lagi jadi news anchor ya. Berita pekan ini yang sedang hot. Mayat membawa bayi. Mayat bayi dibawa oleh buaya. Viral, buaya di Sungai Mahakam membawa bayi yang hilang tenggelam ke tepi sungai untuk diserahkan ke keluarganya. Kita lihat videonya nih. Gancuk, mana gancuk? Gancuk. Apa kok? Gancuk. Gancung. Oh, gancuk. Nggak berani. Nggak berani, kamu aja. Bawa sudah. Angkat sudah ada, gasing. Majunya gasing. Terlepas kasihan. Allah Akbar. Oh. Itu pada akhirnya dinaikin ke atas kapal ya, mayatnya ya. Innal ilahi ya. Jadi turut berduka cita untuk korban. Jadi memang gimana ya, kalau di Kalimantan, di Sumatera itu banyak buaya muara kan. Buaya muara adalah buaya terbesar di dunia, Crocodylus morosus. Gua pernah berhadapan langsung juga, cuman nggak pernah di dalam air, biasanya di darat. Kalau di darat dia lebih pelan, kalau di air memang dia bisa begini nih, mengerikan. Gua nggak tahu anaknya tenggelamnya karena apa. Mari kita baca ya. Korban ini merupakan balita bernama Muhammad Ziyad Wijaya. Dia dilaporkan tenggelam 2 hari lalu sebelum buaya itu membawa jasad korban ke tepi sungai. Informasi tim di lapangan pada saat itu buaya menarik menggigit punggung bocah tersebut menggunakan mulut. Punggungnya yang digigit, bukan bajunya ya. Lu tawa lu? Ngetawain mayat lu? Lu gila lu ya?
Ada orang meninggal ketawain. Orang yang pertama kali melihat buaya membawa jasad bocah tersebut adalah security. Itu di tengah sungai buaya berenang jaraknya sekitar 200 meter lalu ke pinggir tuh buayanya tuh. Sampai di pinggir buaya itu awalnya tenggelam sambil bawa tubuh korban sebanyak 3 kali. Nah yang ketiga korban muncul sedangkan buaya itu sudah menjauh. Melihat buaya menjauh, keluarga korban kemudian mendatangi jasad dan membawanya ke darat. Dan saat itu kedua orang keluarga korban datang mengambil tubuhnya menggunakan kapal. Coba kita baca komen-komennya ya. Terus ntar gua telaah ini kenapa ini menurut gua ya. Nah ini baru percaya benar-benar buaya penunggu sungai bukan mitos. Ada lagi nih komen dari Reu Sadboy, temennya Fajar Sadboy. Ada video pas nganternya enggak? Kalau enggak ada berarti kan bisa jadi jasad itu memang sudah waktunya di tepi. Kebetulan buaya itu mendekati karena lapar. Ini dari Ian TWPM. Naluri keibuan dari Bu Ayah tidak menurunkan niat baiknya. Semoga segera dipertemukan dengan Pak Ayah. Aduh, kenapa ada komen begini? Ini harusnya kan didoain ya orang begini. Saya rasa kalau berita ini dia akan menjadi bahan pembicaraan di kanal YouTube, pasti yang muncul adalah berita urban atau folklore. Akan tetapi itu akan menjadi sudut pandang bagaimana segitiga antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi kalau menurut gua, ini sebagai animal expert gua ya, orang yang memang gua sendiri punya buaya ya kan. Jadi gini, ada kemungkinan kayak komen yang kedua tadi. Dia lihat ada jasad nih, dikira makanan, dia dateng, ada orang, nggak jadi, ya cabut. Atau kenapa dia menggigit punggung, itu sebenarnya udah mau makan tuh. Tapi ada orang, woi, kaget buayanya, sehingga ditinggal karena dia rasa kapal itu predator yang lebih besar. Menurut gua bukan diantar ya, tapi memang itu makanan dan kebetulan ada kapal sehingga dia cabut. Tapi kalau memang diantar, jangan-jangan buaya ini memiliki naluri keibuan, Bu Ayah. Aduh, makanya kalau punya anak tuh dijagain ya. Jangan sampai dekat-dekat tempat yang banyak buaya. Karena memang buaya itu binatang berbahaya, guys. Jadi namanya binatang buas, kita harus tahu cara menghandle-nya dan tahu cara bikin dia itu menjauh dari lingkungan pemukiman. Tapi bukan berarti dibunuh-bunuhin, tapi kita coba singkirkan daerah konflik tuh. Ada ternyata ya buaya bawa orang, luar biasa loh. Biasanya makan orang, ini dibawa orangnya. Berita berikutnya, ada penemuan kodok terbesar. Namanya Todzilla. Gede sih. Ini baru ini. Oke, jadi memang yang paling besar itu sebenarnya bukan ini ya. Ini baru ditemukan kayaknya dari spesies ini nih yang paling gede di Queensland di Australia. Wah, keren banget ya kalau ketemu spesies baru yang lebih gede daripada biasanya, itu jauh lebih mantep dong berarti ya. Jadi diversifikasi size dari spesies tersebut menjadi banyak. Tapi kalau kalian mau tahu, kodok paling besar di dunia adalah namanya Goliath frog. Kalau tadi yang di Queensland beratnya cuma 2,7 kilo. Kalau gue lihat tuh bisa 3,5 kilo. Ini sama bullfrog apa? African bullfrog. Iya. Ya bullfrog masuk dalam kategori Buffonidae. Jadi ya itu kodok-kodok juga sih sama sebenarnya. Cuma beda spesies. Yang paling gede ya tuh Goliath frog. Oh, bullfrog kayak punya lu ya? Yang kayak punya kita, yang ada di mini zoo gitu guys. Bagus kalau ketemu yang baru. Ini berita yang unik sekali loh, baru tahu gua. Departemen Lingkungan dan Sains Queensland Australia menemukan kodok berukuran 2,7 kilo di Taman Conway National Park. Kodok ini nih disebut sebagai kodok tebu atau Rhinella marina. Ukurannya raksasa sehingga dikasih nama Todzilla ya. Untung nggak pakai nge ya. Diperkirakan binatang yang spesimen ini dicatat sebagai spesies yang terbesar ya, spesimen yang terbesar. Ini anehnya dunia nih ya. Lihat nih beritanya masuk begini. Setelah menimbang kodok gembrot ini, para penjaga Taman Nasional melakukan euthanasia atau dibunuh. Kenapa dibunuh kok? Karena dianggap hama. Jadi kodok tersebut itu akan memuat apapun yang masuk ke dalam mulutnya. Maksudnya memakan apapun yang muat. Jadi dibunuh dan dimasukkan ke dalam museum. Hewan ini dianggap hama, invasif, dan berbahaya karena berdampak pada fauna asli setempat. Boleh nggak bunuh kodok? Kalau invasif boleh. Kalau hama kan jatuh Hama. Boleh nggak bunuh kucing? Nggak boleh.
Kalau invasif kan ada tiba-tiba masuk jalan tol kan invasif. Invasif kan artinya kan nggak sesuai tempatnya kan? Kalau kita nih lagi berkendara nih tiba-tiba kita tabrak itu. Nggak, maksudnya dibunuh dengan sengaja, di euthanize, disuntik mati, boleh nggak? Kucing nggak boleh, kodok boleh. Kenapa selalu begitu ya? Kenapa selalu begitu? Kalau gue sih nggak tega kalau kucing. Kodok juga gue nggak tega, harusnya nggak usah dibunuh lah. Taruh di Indo stick pet lah. Boleh kirim. Kirim kemari gue piara lah, sampai mati, bener nggak? Kita kasih makan. Ngapain dibunuh? Biarkan Anda berpikir sendiri ya. Emang dunia ini aneh. Dunia ini aneh. Berita berikutnya. Wah, ini sedih banget nih. Seekor paus sikat Atlantik Utara ditemukan terbelit dan kemungkinan akan mati. Apaan ini? Hijau doang, coy. Oh, ini pausnya nih. Oke, jadi ini menyedihkan ya, berita menyedihkan karena seekor paus kan meninggal di saat dia mau melahirkan ya. Jadi kalau lu jadi nelayan lu ngapain lu? Potong sih. Pausnya. Kalau terjerat kan nggak bisa dipotong, itu paus kan gede. Lu apain? Mungkin ditolongin. Kalau ditolongin lu yang malah mati, kan itu di laut lepas itu. Gimana itu? Bukankah itu udah seleksi alam itu? Ya, cuma kan mungkin populasinya berkurang, nah, jadi Enggak, gue nanya lu kalau di situ lu ngapain? potong kali lah. Potong? Iya. Resikonya lu mati loh. Iya sih kalau lepas ya. Nggak apa-apa ya, mati ya. Demi paus. Di paus hidup, saya dalam mati. Yes. Enggak lah, sebenarnya kan gini. Memang ya, di dunia ini tuh ada yang namanya yin and yang. Nggak bisa semua orang hidup, nggak bisa semua makhluk hidup, nggak bisa semuanya mati, nggak bisa semuanya senang, nggak bisa semuanya sedih, nggak bisa. Ya semua ada yang sedih, ada yang senang. Ada yang senang, ada yang sedih. Kayak kita nih, mau makan ya harus bunuh sesuatu dulu baru makan. Dia juga sebelum mati juga mungkin dia makan sesuatu dulu kan. Sapi nih makan rumput, dia harus bunuh rumputnya dulu kan. Rumputnya masa ya hidup-hidup dimakan, bisa jadi. Tapi emang rumput tidak merasa sakit. Rumput juga merasa sakit. Batu, ada bakteri di dalamnya. Kalau kita banting bakterinya kegencet, mati, berasa sakit nggak? Berarti sama, itu yin and yang. Sama kayak ini, tapi kalau dia terlilitnya karena ulah manusia tersebut yang harus kita kutuk, betul? Jadi jangan sampai paus-paus ini meninggal karena tali jaring atau apa. Lah kalau matinya memang karena kegores batu karang ya udah. Ada berita baru lagi guys, ada burung langka, namanya adalah burung Caledonia. Astaga. Kalau lagi bertengger kayak kakak tua aja itu. Tapi jalan. Kakak tua aja gimana? Enggak, kalau itu jambul-jambulnya itu. Ya kayak kakak tua, jambulnya. Bukan raja kakak. Ini lagi mau kawin ini. Suaranya lucu ya. Namanya burung Caledonia. Baru ini ya? Baru. Spesies baru. Baru ditemukan. Wow. Asal mana ini? Caledonia lah ya. Caledonian bird ya. Jadi burung langka baru ditemukan. Jadi ini kita senang banget, banyak spesies-spesies yang kemarin punah, tapi ada timbul spesies-spesies baru atau subspesies baru yang kita tuh harus tahu dan jangan sampai mereka punah juga ya. Ini bentuknya kok jalannya begitu ya? Kayak pengantin habis sunat anjir. Lucu ya. Terus jambulnya bisa begitu ya. Baru tahu gua tuh ada binatang begitu ya. Binatang di dunia ini tuh jutaan spesiesnya. Jadi nggak semua juga gua tahu. Ya kan yang tahu yang di sekitar gua aja gitu loh ya. Video berikutnya adalah ular. Coba kita lihat video ular apa.
Wow, ini boa baru ini dari mana? Ekuador ya, luar biasa loh. Ini boa tuh yang di Amerika Selatan itu kayak BCI, BCC itu gede-gede badannya, constrictor, imperator biasanya. Jadi mereka tuh ngelilit mangsanya, kepalanya bentuknya kayak segitiga begini. Tapi ini tuh mirip banget sama ini. Mirip banget sama ini guys. Wah, mirip banget itu tadi ya sama ular ini. Ini namanya adalah monopohon atau Candoya carinata. Jadi mirip banget ya, emang ditemukannya juga kayak di daerah-daerah begitu ya kayaknya ya. Mirip sekali guys, tapi beda spesies. Ini dari Indonesia. Kalau yang tadi dari Ekuador. Itu nggak berbisa. Boa nggak berbisa. Boa. Itu kan monopohon beda. Ini kategorinya boa kategori boa. Anaconda pun boa, boaidae. Jadi semua tuh boaidae guys. Ini tuh biasanya orang kalau misalkan mau kawin udah nggak zaman pakai cincin emas gitu nggak zaman banget ya. Dia cukup pakai ini aja tuh. Saya terima nikahnya. Gue yakin itu penghulu kabur kok. Enggak lah. Kalau penghulu gua apa Anji? Diterima sama dia langsung. Tapi gue takutnya ular itu diambil. Waduh, jangan dong. Ular ini memiliki panjang hingga 20 cm, kurang lebih kayak begini. Dengan kulit mirip dengan boa constrictor. Oh, kulitnya tuh mirip kayak constrictor, bukan kayak ini ya. Lalu ular yang sebelumnya tidak dikenal ini diberi nama Tropidophis caucagoae. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador, nama belakang ular itu diambil untuk menghormati aktivis hak-hak adat awal ke-20-an Dolore Cacuang. Jadi ular-ular kecil ini ditemukan di cagar alam nasional Kolonso, Chalupas, dan di Taman Sumakawa Causeway. Ular ini adalah hewan-hewan yang spesies tua, jadi ini spesial sekali bisa ketemu ular ini. Aneh ya, udah spesies tua kok nggak ditemu baru sekarang ketemunya, aneh. Berarti nyarinya kurang bener tuh, makanya nyari pakai mata. Kecil itu kerdil. Oh iya benar juga. Ya benar juga. Benar. Spesies ini tidak biasa karena memiliki karakteristik pelvis sisa dari ular primitif. Bagi beberapa orang, hal bukti ini ular adalah keturunan kadal sehingga kehilangan anggota tubuhnya selama jutaan tahun akibat evolusi. Keren, spesies baru lagi ya di Amerika ya. Di Indonesia kapan ada spesies baru? Banyakan spesies yang punah nih. Jangan sampai ada spesies-spesies punah lagi guys. Harusnya kita riset lebih banyak ke hutan-hutan supaya ketemu spesies-spesies baru di laut, di hutan, di udara, di kelas, di kantor. Ya, kurang lebih itu dia berita-berita terbaru di minggu ini. Sampai ketemu lagi di Buaya, di berita-berita unik supaya kalian tetap up to date mengenai hewan-hewan dunia-dunia binatang dari seluruh dunia maupun dari Indonesia. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.